Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali sore hari ini. Bersyukur dan kita bersuka cita kalau kita ada diam di dalam rumah Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bersyukur lagi satu minggu ini atas pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik. Kita mau masuk di dalam penyembahan kita. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami naikkan syukur kami kehadirat Engkau Tuhan, sebab Kau baik bagi kami Tuhan. Satu minggu pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami kembali Tuhan ada di dalam rumah-Mu. Kami akan beribadah dan berbakti kepada Engkau, memberikan syukur kami atas setiap anugerah, kasih dan kesetiaan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami mau deklarasikan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Sekali Yesus, selamanya akan tetap Yesus. Dan tidak pernah akan tergantikan dengan hal yang lain. Sekalipun bumi berubah, segala dapat berubah. Tapi satu hal yang mau kami pegang Tuhan, Yesus tetap yang terutama dan yang menjadi utama atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Biarlah menjadi pernyataan iman kami Tuhan, bahwa sekali Yesus selamanya Yesus, bahwa hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang menjadi terutama di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau membesarkan nama-Mu melalui pujian penyembahan kami. Biarlah boleh berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkatilah jalan ibadahnya kami Tuhan. Biarlah pengurapan dari Roh Kudus, ada berkat-berkat Tuhan juga yang spesial turun bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Wow, bersyukur kalau hari ini kita ada semua hanya kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau masuk di dalam gerbangnya Tuhan, membawa pujian yang terbaik sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, kita ekspresikan yang ada dalam hati kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Syukur dari hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hanya dengan pujian baiknya dengan setiap nyanyian kita kepada Tuhan. Amin. Sukacita, mari datangkan sebab
Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau masih memuji kebaikannya. Sebab dari Yesus yang menjadi gunung batu, keselamatan hanya dilihat Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Yang menjamin setiap kehidupan kita semua. Amin. Keselamatan Tuhan yang membela Tuhan, satu di dalamku, benar-benar di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan, angkatku tinggi, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan, biarlah kita terus memuji Tuhan kita yang benar. Biarlah kita terus memuji Yesus yang ditinggikan sebagai kota benteng dan keselamatan bagi kita. Haleluya. Batuku dan Kau, kota bentengku, menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Ada kuasa Tuhan di tengah kita semua. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Cukup satu tangan yang mengangkat kita semua. Dialah tangan Yesus. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang terbaik pada Tuhan. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dialah Alfa dan Dialah Omega. Dialah yang menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan kami tidak mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau begitu luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami, menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami dari kemenangan kepada kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab Engkau berkata, oleh sebab Engkau berfirman, dan itulah yang membuat kami berharap terus di dalam Engkau Tuhan.
Sebab kami tahu firman-Mu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanmu.
Selama kami hidup Tuhan, hati kami, mata kami akan tetap terpaut hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan terus menyembah kepada Allah yang hidup. Dunia tak bisa, tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat hidup bagimu, matamu tetap memandang. Dunia tak bisa jauhkan dari kasih-Mu. Mari nyatakan di depan Tuhan, kalau ku hidup, kami mau hidup hanya bagi Engkau Tuhan. Amin, amin. Hidup bagi. Dengan kasih khusus Bapa Tuhan. Pujian dan sembah. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, janji pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Membuat kami menyadari dan memahami bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami ada di dalam rumah Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman. Kebenaran-Mu menjadi kebenaran kami. Bukan saja kami menjadi cakap pandai, pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini benar-benar menyenangkan, melakukan kehendak Tuhan. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau ampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu.
Urapi kami semua, urapi hamba. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih pada hari ini. Ya, kita ada di dalam rumah Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Oktober 2024 saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Ku hidup bagimu. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 17, dan 23. Sebenarnya kita bisa membaca dari ayat 10 ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu menyimaknya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-10, ya, satu perikop ini, ya, bagaimana dikatakan mengenai tentang ya, bangunan, ya, rumah, ya. Kehidupan kita digambarkan seperti ya bangunan rumah, ya. Betapa pentingnya di dalam pembangunan rumah itu dasarnya itu, ya, dasar daripada rumah itu, ya, itu penting, ya. Kedua, bagaimana setelah meletakkan dasar itu lantas dibangun, ya, sehingga dia membentuk ya, bangunan, ya, rumah yang indah. Setelah rumah yang indah itu jadi, penting juga rumah itu didiami, ditinggali. Ya, kalau hanya sekedar ya dibangun, ya, walaupun dasarnya kokoh, ya, tapi kalau tidak diisi, ditinggali, lama-lama rusak, saudara-saudara. Ya, juga membuat orang juga ya takut, ya, karena ya tidak dihuni, ya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat ayat 10 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun ya di atasnya. Ya, Paulus juga mengatakan oleh anugerah Tuhan dipercayakan untuk juga membangun ya kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang ada di Korintus, ya. Bagaimana dia mengingatkan ya seharusnya
Ya, membangun itu. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah, ya, ada pahala, ya, ada kemuliaan yang akan didapat ketika sudah diuji. Ayat yang ke-15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, beberapa minggu ini saya berbicara tentang kehidupan ini. Ya. Sekarang juga kita melihat ku hidup bagi Tuhan, bagimu. Kehidupan kita ini digambarkan seperti rumah. Ya. Bahwa penting dalam kehidupan kita ini, ya, hidup kita ini mempunyai dasar. Ya, dasar hidup kita ini harus Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Penting, saudara-saudaraku yang kasih. Teristimewa kalau kita memahami bahwa tujuan daripada kematian Yesus di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dari ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, telah dibangkitkan untuk mereka. Betapa penting dalam hidup manusia itu dasar hidup ini harus Tuhan. Ya, istimewa, ya, mendasari di atas batu karang, ya, mendasari di atas, ya, Yesus Kristus, ya, seperti dikatakan ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mendasari hidup kita kepada percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus.
Yesus telah mati di atas kayu salib untuk semua orang. Tapi ketika seseorang dia merespon kasih Allah, ya, dia percaya, saudara, menerima Yesus, ya, menjadi dasar kehidupannya, saudara-saudaraku yang kasih. Betapa hidup kita menjadi berarti. Ya. Kalau kita perhatikan, manusia pertama itu dari debu tanah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dibentuklah manusia. Tapi dia belum menjadi makhluk hidup. Ketika Tuhan mengembuskan rohnya, roh Tuhan itu menciptakan roh manusia dan manusia menjadi makhluk hidup. Luar biasa. Ya. Kehidupan kita digambarkan seperti rumah. Kalau ada Tuhan, rumah itu ada kehidupan, saudara-saudaraku yang kasih. Yang tadinya materi, debu tanah, tapi ketika Tuhan membuskan roh, ada Tuhan, ya, dia menjadi makhluk hidup, saudara-saudaraku. Penting Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa di dalam Tuhan menjadikan manusia itu, Tuhan katakan menjadikan menurut, ya, gambar dan teladan. Ya. Ada karakter sifat Allah di dalam kehidupan manusia. Manusia diberikan kehendak. Ya. Ada kehendak. Ya. Ada pikiran, ya, saudara-saudaraku yang kasih, ada emosi, ya. Manusia, saudara-saudaraku yang kasih, diberikan kebebasan, punya hak kebebasan untuk memilih. Tapi ketika, ya, Tuhan menciptakan manusia, manusia menurut gambar. Ketika manusia tidak taat, berbuat dosa, gambar rupa Allah itu, ya, menjadi buram, saudara-saudaraku. Ya, hilang kemuliaan. Semua orang yang berbuat dosa kehilangan kemuliaan. Gambar rupa Allah, ya, hilang di dalam kehidupan manusia. Sebab itu setiap manusia selalu merindukan mencari penciptanya dengan berbagai-bagai cara. Ya. Dengan agama itu untuk mengenal, memahami, ya, tentang Tuhan pencipta ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kita bersyukur, kita yang mendasari hidup ini atas nama Tuhan Yesus Kristus, atas dasar yang benar, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan, ya, memulihkan kehidupan kita, ya. Gambar teladan Allah itu dipulihkan, kita dilahirkan secara rohani, sehingga kita mempunyai, saudara-saudaraku, karakter sifat Allah, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, penting hidup kita ini ada Tuhan. Harus ada dasar, ya, di mana kita percaya kepada Yesus, supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia, saudara-saudaraku, ya. Ya. Kalau kehidupan kita tanpa Tuhan, kehidupan kita ini akan sia-sia. Ya. Karena satu waktu rumah ini akan dibongkar. Rumah ini akan hancur, saudara-saudaraku. Entah dimakan usia, entah dimakan
penyakit, entah dimakan mara bahaya dan lain-lain. Cara seseorang dipanggil Tuhan macam-macam, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Satu waktu rumah ini akan dibongkar. Ya. Tetapi kalau kita meletakkan kehidupan kita ini atas dasar Yesus Kristus, maka dikatakan walaupun rumah kita dibongkar, satu waktu kita mengalami kematian, kematian hanya jembatan untuk kita menikmati kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya. Sebab itu penting kita meletakkan dasar ya di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita meletakkan dasar itu, maka kehidupan kita seperti rumah, dia akan kokoh. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Kita membaca Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa engkau dapat disamakan. Ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dari dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tadi juga di dalam Korintus pasal yang ketiga, penting meletakkan dasar itu sehingga menjadi rumah yang kokoh. Jangan sembarangan, saudara-saudara. Kata Paulus ayat yang ke-12 1 Korintus pasal 3. Ya. Tidak boleh dasar yang lain selain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan ayat 12. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering, sekali-kali kelak pekerjaan mereka masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara-saudara, betapa pentingnya dasar kehidupan kita. Harus ada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu seperti dasar yang kokoh. Dia seperti dasar yang daripada yang dibangun dari emas, perak, batu permata. Kuat, tahan uji. Tapi kalau orang membangun di atas kayu, rumput kering atau jerami, dikatakan satu waktu api datang menghanguskan itu. Jadi di dalam kehidupan kita jangan sembarangan membangun hidup kita ini ya atas dasar tadi kita lihat ya dengan kepandaian di hadapan Tuhan, hikmat itu ya, Tuhan menangkap hikmat manusia ya. Menyangka bahwa dia berhikmat di dunia ini di hadapan Tuhan itu ya kebodohan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sampai materi
ya menjadi dasar kehidupan kita, saudara-saudara. Saya katakan apabila kemah kita dibongkar, semua materi itu tidak akan dibawa di dalam kehidupan yang kekal, saudara. Walaupun ada yang percaya kalau dibakar di sini, nanti apa yang dibakar itu akan menjadi bekal di sana. Kita tidak percaya itu, saudara-saudara. Sebenarnya begini, manusia itu satu waktu, seperti saya katakan, musim silih berganti. Ada lahir, hidup, ada mati. Saudara-saudaraku yang kasih. Dengan umur yang kita jalani ini, sudah berapa banyak kita melihat orang yang melahirkan, ya, seorang ibu. Tapi berapa banyak juga kita melihat orang-orang yang meninggal. Ya. Baik itu anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, ya, suami, istri, ya, kakek, nenek, dan lain-lain, saudara-saudaraku. Jadi begini, saudara-saudara, hidup mati itu menunjukkan waktu, saudara-saudaraku. Kesempatan. Dan waktu itu hanya ada di bumi ini, saudara-saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Selama kesempatan yang apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara-saudara, itu kita akan tuai nanti di kehidupan yang kekal, saudara-saudaraku. Ya. Firman Tuhan katakan kalau kita mengikut Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan atas dasar hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita juga nanti kalau kita pakai kesempatan ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, maka kalau kita mati juga kita akan bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita di dalam kehidupan ini, masa ini, kita tidak percaya kepada Tuhan, tentu tidak bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Nggak mungkin kita di dalam masa hidup kita ini, ya, di dunia ini, tidak bersama dengan Tuhan, nanti kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Atau kebaliknya, ya, di dalam dunia ini, masa waktu kita bersama dengan Tuhan, nanti di dalam kekekalan tidak bersama dengan Tuhan. Tidak begitu, saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam masa ini, kita pakai kesempatan atas dasar hidup kita kepada Tuhan, kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan nanti, saudara-saudaraku. Yang kedua tadi dikatakan, ya, dia akan tahan uji. Ya, pertama tadi, ya, di dalam dasar, ya, tidak sia-sia hidup kita. Yang kedua, dikatakan, digambarkan seperti rumah yang dibangun dalam-dalam, ya, meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi dia gali dulu dalam-dalam, ya, ada apa? Cakar ayam gitu, ya. Digali, baru taruh besi. Saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan di sana, ya, meletakkan dasar. Jadi orang menggali dan meletakkan dasar di atas batu. Ada orang yang membangun rumah hanya, ya, tanpa dasar, di atas tanah aja begitu, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Ini digambarkan orang yang mendirikan rumah, dia menggali dalam-dalam tanah itu, lalu meletakkan dasar di atas batu. Ketika dikatakan air banjir melanda, rumah itu kokoh, tidak tergoyahkan, saudara. Tetapi dikatakan ada rumah, ya, yang mendirikan cuma hanya di atas tanah tanpa dasar, ketika banjir dikatakan mengalami kerusakan yang besar. Ini berbicara tentang bahwa
dalam hidup kita ini rupanya ada juga hal-hal yang bisa kita alami, saudara-saudara. Ya, seperti air bah, ya, seperti banjir, ya, berupa pergumulan, saudara-saudara, peperangan, permasalahan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kalau hidup kita punya dasar yang di atas batu karang kepada Yesus Kristus, maka kita akan kokoh. Dan dikatakan mereka yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, tapi mereka yang hanya membangun di atas tanah tanpa dasar, dia hanya mendengar tapi dia tidak melakukan. Berapa penting juga dalam hidup kita ini, saudara-saudaraku. Ya, untuk kita mau ya menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan saja hanya menjadi pendengar yang baik, saudara-saudaraku yang kasih. Yang kedua, jadi yang pertama itu hidup kita ini harus punya dasar. Ya. Di atas batu karang di dalam Yesus. Kita juga ya dasar kita harus kokoh, yaitu kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita ini selain tadi kita memiliki dasar, itu harus dibangun, saudara-saudaraku yang kasih. Perlu dibangun. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20, dari ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus meletakkan dasar di dalam Yesus Kristus. Ya, dikatakan juga kita adalah keluargaan sorga. Karena apa? Memang benar kita dilahirkan secara jasmani oleh orang tua kita, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh bekerja, kita dilahirkan secara rohani. Kita menjadi warga negara kerajaan sorga, menjadi keluarga Allah. Terus ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kita sudah meletakkan batu penjuru itu, Yesus, Tuhan dalam kehidupan. Tapi perlu juga kita membangun kehidupan kita. Ya. Dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu ingat, kita sudah ditebus. Dasar kehidupan kita ada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah bait Allah. Harus dibangun sebagai rumahnya Allah. Kita adalah rumahnya Tuhan, saudara-saudara. Coba kita bandingkan lagi Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Dari ayat yang ke-11. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala
hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dasarnya adalah Tuhan. Dasarnya adalah batu karang Yesus Kristus, pengorbanan Yesus. Kita rumah Allah harus terus dibangun, saudara-saudaraku yang kekasih. Lewat di mana Tuhan memperlengkapi ya orang-orang kudus, ya. Di situ dikatakan ada nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Supaya kita dibangun rumah kehidupan kita. Supaya kita menjadi dewasa, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi kehidupan kita, dasar kehidupan kita ini perlu dibangun, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, tentu kalau kita baca lagi dalam 2 Petrus pasal 1, coba kita melihat ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dengan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput daripada hawa nafsu dunia dan membinasakan. Justru karena itulah kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, ya, kebajikan, perbuatan baik. Yang pertama adalah percaya dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, baru saudara melakukan hal-hal yang baik. Lalu harus juga ditambah dengan kebajikan itu pengetahuan. Supaya kita jangan dibodohi, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, perlu pengetahuan. Selain itu dikatakan perlu penguasaan diri, ayat 6. Ya, perlu penguasaan diri. Waktu kemarin ibadah keluarga, Musa tidak mencapai tujuan karena dia tidak menguasai dirinya. Benar sih mujizat terjadi, air keluar dari batu. Tapi perintah Tuhan hanya berkata, tapi Musa dia mengetuk, memukul batu itu sampai 2 kali. Saudara-saudara, sehingga karena dia tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, tidak mencapai tujuan. Jadi penting juga penguasaan diri. Penting juga ketekunan, saudara-saudara. Kita perlu setia. Tekunan juga perlu kesalehan. Ya. Kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kehidupan kita perlu dibangun. Ya. Perlu ditambah saudara-saudaraku yang kasih. Selain itu, yang ketiga adalah firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke 23, hidup kita ini ada pemiliknya, saudara-saudara. Kita harus mengetahui ya bahwa hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik diri kita. Jangan bangun ya saudara-saudara kehidupan kita hanya untuk kepentingan kita, saudara-saudara yang kasih. Ya. Karena kita memahami ya bahwa hidup kita ini sudah ditebus. Ya. Kita ini hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan katakan juga ya
Tuhan yang memiliki. Tuhan akan bertanggung jawab, memelihara, menjaga, saudara-saudara, memberkati kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan juga yang akan memberikan upah. Ya, kalau kita senantiasa, saudara-saudaraku, menyadari bahwa kehidupan kita sebagai milik Tuhan, tentu kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Yesus, dia mengerjakan kehendak Allah. Ya, supaya kerajaan Allah itu dibangun, kerajaan Allah itu ada. Jangan kita di dalam kehidupan kita membangun kerajaan dunia, saudara-saudara, maka kita akan sia-sia. Tapi kalau kita membangun kerajaan Allah, saudara-saudara, kita sebagai miliknya Allah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapat upah, ya, dalam hidup kita ini. Kita akan menikmati semua janji Tuhan. Dan kita akan mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Yesus, Kaulah kebenaran. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Yesus, Kau kebenaran. Saya undang Ibu Gembala untuk berdoa buat firman Tuhan, berdoa buat kita semua.
hidup karena Tuhan. Aku ada karena Tuhan. Aku bisa dalam segala sesuatu karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita yang ada, kita terus menyadari betapa kasih Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan, memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dalam dunia ini. Mari kita syukuri bersama saudara. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, kita masih bisa bergerak, dan kita bisa ada dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur. Kita tahu sekarang hidupku adalah milik Tuhan. Selama kita ada, kita menikmati apa yang Tuhan beri. Mari kita nikmati pemberian Tuhan itu dengan baik. Dengan baik. Jangan sia-siakan waktu ini. Banyaklah bekerja untuk Tuhan. Engkau yang setia semakin setia. Engkau yang sudah banyak berdoa semakin banyak lagi berdoa. Engkau yang sudah mencintai Tuhan semakin besar cintamu kepada Tuhan. Haleluya. Ada maksud Tuhan, saudara. Tuhan ingatkan hari ini dengan firman Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Bila suatu saat, bila kita kembali, ada tempat di tempatnya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hati kami mau tetap menyembah Engkau. Apapun keadaannya Tuhan, hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dan mulut kami mengaku kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tolong kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Supaya kami semua satu sama lain saling mendukung dalam membangun rumah rohani. Untuk menjadi bangunan yang kokoh, yang tahan uji. Sampai kami memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, itu akan terus menguatkan kehidupan kami. Tetap kokoh di dalam Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan Tuhan. Kami percaya firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau sedang membangun kami. Engkau sedang membangun kami. Engkau sedang membangun kami Tuhan. Untuk menjadi bangunan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah. Kekayaan Tuhan terus berlimpah. Pakai Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak tahu. Sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu.
Terpujilah nama-Mu, Engkau menguatkan iman kami. Kuasa Tuhan, kuasa firman juga memberikan jawaban atas doa-doa kami. Yang ada dalam keadaan lemah, ada dalam ujian, ada dalam tantangan. Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami. Karena di dalam Engkau kami tetap kuat. Semua yang kami hadapi Tuhan, itu ujian bagi bangunan rohani kami. Kami mau keluar jadi pemenang, jadi bangunan yang kuat, bagi menjadi bangunan yang mulia di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami. Ucapkan syukur saudara. Satu hal yang luar biasa. Di rumah Tuhan kita diberkati. Di rumah Tuhan kita dilawat oleh Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya. Tidak ada perkara yang lebih baik di luar sana kecuali kita ada dalam rumah Tuhan. Makasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak ada kata lain selain kami berterima kasih kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang menyakiti daging kami. Banyak hal yang menyakiti hati kami. Haleluya, banyak hal yang membuat hidup kami berat Tuhan. Kami percaya itu ujian bagi bangunan rohani kami. Sebab itu kami bersyukur. Kami akan hadapi itu bersama dengan Tuhan. Kami akan hadapi itu bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur kami juga. Kami akan membawa korban persembahan kami. Biarlah kami yang bawa Tuhan. Diberkati Tuhan. Dan apa yang kami bawa walaupun tidak seberapa. Kami percaya kalau kami bawa dengan hati sukacita, Tuhan akan memberkati. Amin. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya.
di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ada permohonan-permohonan yang kami naikkan. Kami merindukan perbuatan kuasa Tuhan yang ajaib itu dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberikan upah. Tuhan yang siap memberkati kami. Tuhan yang siap memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan yang siap menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan hidup kami di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan, kelepasan kepada kami di dalam nama Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kami di dalam nama Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera kebahagiaan di dalam nama Tuhan. Tuhan melimpahkan kami dengan janji-janji yang dasar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang, kami bawa berkat yang daripada Tuhan memberkati sekali lagi pelayan-pelayan yang sudah melayani kami Tuhan Yesus. Tuhan membalas dan memberkati mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Tuhan menolong mereka, memberkati negeri kami, memberikan keamanan juga. Tuhan tolong juga pilkada-pilkada yang yang akan berjalan sebentar, istimewa juga yang ada di DKI ini. Tuhan campur tangan, berikan keamanan. Kami tahu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah siapkan pemimpin-pemimpin. Kami berdoa bila pemimpin kami orang yang takut kepada Engkau Tuhan. Tuhan limpahkan hikmat kepada mereka. Berkati komplek Paspampres ini, berkati di mana kami hadir tinggal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Samuel, tak putus-putus kami berdoa di dalam nama Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Nenggolan di dalam nama Tuhan. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Terima kasih acara MPWC yang akan diadakan di Grand Mancure Aimuruk. Tuhan tolong acara ini Tuhan Yesus. Tanggal 15 sampai dengan 17. Tuhan tolong pembicara, tolong penjuru pelwab seluruh Indonesia bahkan mancanegara yang melakukan perjalanan. Tuhan campur tangan, tibakan dengan damai sejahtera, pulang pergi dalam lindungan Tuhan. Persembahan umat-Mu besar atau kecil, Tuhan membalas, memberkati karena mereka berikan dengan sukarela. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan dengan iman, percaya mereka bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat kepada umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih yang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.